Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini masih dengan saya Enang Krisnawati di perkuliahan pemrograman visual. Di video kali ini kita akan membahas tentang data, variabel, dan konstanta dalam VB. Di sini ada beberapa macam tipe data. Ada integer atau long, single atau double, currency, string, boolean, date, object, dan varian. Jadi kalau integer, long itu untuk data dengan angka bulat. Kemudian untuk single, double itu untuk angka pecahan atau desimal. Kemudian currency itu untuk angka berupa mata uang, string itu berupa teks, boolean itu berupa data logika, biasanya berupa true atau false. Date itu untuk tipe data waktu, tanggal. Objek untuk sebuah objek misal gambar, sedangkan varian untuk data varian. Kemudian di dalam VB juga ada yang namanya kata kunci dalam menulis variabel nanti. Jadi kata kunci ada static, dim, private, public, dan global. Biasanya nanti di program yang masih ringan, yang masih gampang, kita hanya menggunakan dim dan static. Di sini static itu untuk level prosedur, dim untuk prosedur dan modul, private untuk modul atau form. Biasanya lebih digunakan untuk form kalau private. Public itu digunakan untuk aplikasi, hampir sama dengan global. Kemudian untuk variabel. Variabel di sini tujuannya adalah untuk menyimpan nilai atau data yang dimiliki program yang akan dibuat. Nanti akan saya contohkan programnya bagaimana. Kemudian di dalam variabel seperti hanya di dalam matematika, nilai yang dalam variabel ini juga bisa berubah selama program berjalan. Jadi user nanti bisa memasukkan atau bisa menginputkan data, dan di data itu yang kita sebut variabel, begitu. Kemudian untuk aturan penulisannya. Aturan penulisannya ini yang pertama kata kunci dulu, nama variabelnya, terus S, baru tipe data. Jadi misalkan dim A S single atau dim A S string untuk kata, seperti itu. Aturan penulisan variabel yang pertama harus unik, nggak boleh kembar maksudnya, terus nggak boleh lebih dari 255 karakter. Kemudian tidak boleh ada tanda spasi, biasanya berupa huruf bukan angka atau karakter lain. Terus tidak boleh menggunakan reserved word milik Visual Basic. Jadi kalau paling gampang sih biasanya variabel tuh pakai A, B, C, D dan seterusnya, begitu, nggak boleh pakai angka. Kemudian ruang lingkup variabel ada lokal, form atau modul, sama global. Nah ini seperti yang tadi, jadi ada perintah-perintahnya itu beda-beda karena masih kisaran yang simple, jadi kita biasanya pakai dim. Di sini ada dim private static untuk yang lokal, kemudian ada yang untuk level form atau modul itu pakai dim, global itu bisa pakai public atau global. Nanti di contoh praktikum kita bisa pakai dim karena masih ringan, masih simple. Terus ada juga di dalam VB yang namanya konstanta. Konstanta ini sejenis variabel, tapi dia nilainya tetap dan tidak diubah selama program berjalan. Beda kan sama variabel tadi. Kalau variabel tadi bisa diubah sesuai dengan user. Hanya programmer itu membuat wadahnya seperti itu kalau variabel. Kalau konstanta ini sudah rumusan asli yang dibuat oleh programmer. Jadi user nggak bisa ngutek-ngutek seperti itu. Kemudian ada dua jenis konstanta, ada intrinsik dan konstanta yang dibuat atau ekstrinsik. Kemudian selanjutnya ada operator. Operator di sini ada penugasan, aritmetika, pembanding, dan logika. Untuk penjelasannya, untuk operator penugasan biasanya digunakan tanda sama dengan. Jadi seperti yang sudah dikodingkan di video sebelumnya, kita menggunakan sama dengan seperti ini. Nah seperti ini kan kemarin teks 1.teks sama dengan, nah ini contoh sekolah, nama sekolah STMIK Palangkaraya misal seperti itu. Jadi sama dengan, tanda sama dengan di sini itu sebagai penugasan. Kemudian operator aritmetika. Kalau operator aritmetika itu seperti melakukan operasi aritmetika.
jadi matematika begitu. Ada pangkat, tanda negatif, perkalian pembagian bilangan bulat atau integer, modulo sisa hasil bagi, tambah kurang, dan penggabungan string ini sudah kita lakukan kemarin, yaitu dengan tanda dan seperti ini. Kemudian ada operator pembanding. Operator pembanding itu biasanya antara dua ekspresi suatu data dengan data yang lain, sehingga menggunakan bisa menghasilkan nilai logika yang benar atau salah. Nanti bisa digabung sama if. Penjelasannya akan dijelaskan di video selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian dari operator pembanding ini ada bentuk operatornya sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan tuh pakai tanda kurang dari dan lebih dari digabung, like jika ciri yang sesuai, sama is tentang referensi objek. Kemudian ada operator logika yang saya bilang tadi. Jadi ada not, and, or, atau XOR, EQV, ekivalen, IMP, implikasi. Jadi nanti penulisannya ya ini di operatornya ini aja, di codingnya, bukan yang kanan ya, jadi yang di kolom sebelah kiri ini. Jadi kita bisa nulis not, and, or, XOR, EQV untuk ekuivalen, dan implikasi, IMP untuk implikasi. Nah, sekian untuk materinya. Sekarang kita langsung ke bentuk praktikumnya. Untuk praktikum di video kali ini kita akan membuat program yang menghasilkan perkalian dua bilangan seperti ini bentuknya. Jadi di sini ada dua buah text box yang bisa diakses oleh para user. Kemudian hasilnya akan di sini. Saya contohkan aja ya. Berarti ini misal 9 dikali 3 hasilnya adalah 20. Jadi ketika ditekan result, hasilnya akan muncul di sini. Ketika ditekan reset, maka yang tertulis di text box dan hasil tadi akan hilang. Kemudian misal saya buat bilangan negatif salah satunya, hasilnya juga bisa. Atau ketika misal saya buat bilangan desimal, ini juga bisa 0,22, 0,4 seperti itu. Oke, langsung saja kita ke tutorial pembuatannya. Jadi yang pertama tentu saja kita buka dulu Visual Basic di sini. Visual Basic. Oke. Pilih standar Excel. Open. Terus ini formnya dibuat dulu. Label, kita klik label untuk membuat judulnya di atas sini. Ini captionnya bisa langsung diganti, mengganti tulisan seperti biasa, seperti yang di video sebelumnya. Perkalian dua bilangan. Perkalian dua bilangan. Kalau mau ganti font, silahkan di bagian font di sini. Ini bisa diganti, misal jadi auto serif, terus dibuat bold 14. Oke, kalau nggak cukup diperbesar. Nah, sudah. Terus kalau mau dibuat center, ini di alignment ini diganti jadi center. Biasanya kalau dibuat judul bagus yang center. Oke, judulnya sudah selesai. Sekarang kita buat untuk yang kolom-kolomnya. Tadi ada buah text box, 3 buah text box kan. Berarti di sini ada teks 1. Ini saya ganti juga. Fontnya saya besarkan aja, mana font. Oke. Ini font. Saya besarkan jadi 14. Nah, segini. Kemudian tulisannya dihilangkan, berarti kita ke teks ini dihapus aja. Terus karena butuh 3, kita copy paste.
Kalau muncul tulisan ini pilih no, kurang satu lagi, pilih no lagi. Oke, seperti ini. Tinggal kita buat pakai label lagi untuk menuliskan operasi perkalian dan tanda sama dengan. Kalian saya ganti di sini di captionnya. Terus untuk mengganti font, diganti font di sini, dibesarkan dan di bold. Oke, kemudian saya copy paste untuk membuat sama dengan. Taruh di sini letaknya di bagian caption. Saya ganti sama dengan. Sebenarnya kalau pembuatan bentuk ini terserah ya. Yang penting itu codingnya kalau itu saya buat program. Nah, ini untuk tombol result. Diganti result. Satunya tadi reset. Oke. Taruh bawahnya sini, satunya untuk reset, result dan reset. Oke. Kalau sudah tinggal kita buat codingnya. Jadi rencana untuk codingnya di sini nanti karena user bisa mengisi dua ini, terserah usernya. Berarti kita akan membuat ini menjadi variabel. Jadi ada variabel A untuk teks 1, variabel B untuk teks 2 dan variabel C untuk teks 3. Tapi nanti akan ada perbedaan perlakuan antara variabel AB dan C. Karena AB ini kan istilahnya dari user, sedangkan C ini hasilnya, jadi program yang ngitung seperti itu. Langsung aja kita kasih coding di result. Jadi kita double klik si command button result di sini. Kemudian tuliskan dulu tentang variabelnya, jadi dim a s. Karena tadi bisa dibuat untuk bilangan desimal, berarti kita tuliskan aja single atau double, sama aja, cuman beda. Kalau single itu sampai digit keberapa dan double sampai digit keberapa. Yang pasti kalau double itu lebih panjang, seperti itu. Dim b s single, dim c s single. Oke, kita definisikan dulu variabel-variabelnya. Kemudian di sini a sama dengan, jadi variabel a itu adalah apa-apa yang muncul di teks 1 gitu kan intinya. Berarti a sama dengan teks 1.text, b sama dengan teks 2.text. Oke. Kemudian ada perkalian. Jadi C di sini, C adalah A dikali B. Kali itu pakai bintang. Ini C adalah hasil kali A dan B. Kemudian C itu ditaruh di teks 3. Berarti bukan C sama dengan teks 3.text, tapi dibalik tulisannya teks 3.text sama dengan C. Jadi di sini logikanya begini. Kalau yang A sama B itu apa-apa yang di sini yang di teks 1 dan di teks 2 itu disebut sebagai A dan B. Sedangkan untuk yang C, hasil perkaliannya itu dimunculkan di teks 3, yaitu si C, begitu. Oke, coba dijalankan ya. Misal 8, ini 3. Resultnya 24. Oke. Resetnya ini belum. Coba lagi kita ganti jadi bilangan desimal 0,1 kali 3 misalkan 0,3, bener kan? Oke, sekarang tinggal yang reset. Reset ini gampang, seperti coding yang kemarin, tinggal diulangin aja, dihabiskan di sini untuk teks 1.text sama dengan petiknya double gini,
teks 2 juga sama. Oke, teks 3 juga sama. Sorry, ada yang salah. Teks. Nah, dimainkan. Kita coba lagi. 9 dikali misal negatif 0,4, result negatif 3,6, di reset, hapus. Nah, begitu. Seperti ini ya, sudah benar ini programnya. Kalau sudah, tinggal di save seperti biasa, save project as. Di sini namanya tadi praktikum 2, save. Nah, karena tadi sudah pernah nyimpen pakai praktikum 2, di want to replace, yes, ini aja, ini juga praktikum 2. Save. Oke, selesai. Nah, ini untuk tugas kalian. Jadi judulnya adalah operasi 2 bilangan. Di sini nanti ada 2 buah text box. Ada 2 buah text box dalam setiap operasi. Kemudian, nah, ini saya tadi hampir lupa untuk yang perkalian 2 bilangan. Ini tadi kan ketika kita mainkan, di hasil itu user masih bisa ngeklik gini kan. Nah, caranya biar user nggak bisa ngeklik, kita ganti pengaturannya di teks 3. Jadi ditaruh dulu di teks 3 seperti ini, terus cari enabled. Ini enabled. Ini kan awalnya masih true, kita ganti jadi false. Nanti kalau enablednya diganti jadi false, ini nggak bisa diklik, jadi user nggak bisa ngakses ke sini. Nah, tugas kalian ini, kalian buat program judulnya operasi 2 bilangan, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi ketika misalnya diisi 6 kali negatif 8, 6 tambah negatif 8, diklik hasilnya jadi di sini ya, tombol resultnya nggak ada, tapi diganti tombol sama dengan nanti keluar hasilnya negatif 2. Kemudian kalau di clear, hilang semua. Pengurangan ini juga sama. Ini misal 8 dikurangi 7, 1. Ini ada perkalian juga, ada pembagian juga. Ini misalkan 8 dibagi 9, 0,888 dan seterusnya, begitu. Clear, berarti hilang semua. Nah, itu tugas kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.